Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syahnujati Cirebon semester 4. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang metode audio lingual atau bisa juga disebut dengan asyamaiyah, asyafawiyah. Oke, metode ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada tujuannya, yang kelima ada peran siswa, yang keenam ada peran pengajar, dan yang terakhir ada kedudukan teori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya yaitu mula-mula muncul di Amerika Serikat. Kelahirannya tidak terlepas dari konteks sosial politik negara itu, yaitu ketika terjadinya pergolakan Perang Dunia Kedua. Untuk memenuhi kebutuhan Perang Dunia, maka Amerika memunculkan metode yang dikenal dengan Army Method. Pada awalnya, metode ini ditunjukkan untuk kalangan militer. Metode ini juga mencoba menstimulasikan cara pelajar dalam belajar untuk belajar bahasa asing secara langsung dan diintensifkan secara komunikasi. Kemudian yang kedua ini ada landasan teori, yaitu pengertiannya bahwa metode audio lingual ini suatu metode yang dimana banyak melakukan praktek-praktek dan latihan-latihan berbahasa baik dalam bentuk dialog khutbah, dan lain-lainnya, di mana diharapkan si siswa itu bisa berbicara seperti bahasa itu sendiri. Gitu. Selanjutnya kita bahas nomor 3, poin ketiga, yaitu karakteristik. Apa aja sih? Ada banyak loh. Yang pertama, tujuan pengajarannya. Nah, tujuan pengajarannya ini, penguasanya harus memiliki 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Apa aja sih 4 keterampilan itu? Yang pertama, istima. Yang kedua, hitobah. Yang ketiga, kalam. Yang keempat, kiro'ah. Jadi harus mengikuti 4 keterampilan ini. Kemudian yang kedua ada urutan dalam pengajarannya. Maksudnya tuh, jadi nanti yang pertama itu mendengarkan. Yang kedua itu berbicara, tapi berbicaranya dengan kosakata yang baru. Kemudian kita membaca. Kemudian yang terakhir itu menulis. Oke. Jadi harus berurutan ya. Kemudian yang ketiga itu model kalimat. Nah, model kalimat ini berbahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafal. Jadi modelnya itu kita dihafal dalam bentuk percakapan. Kemudian ada pola kalimat. Nah, pola kalimatnya apa? Jadi penguasaan dilakukan dengan latihan pola. Contohnya, ada stimulus, ada respon. Nah, kemudian ada reinforcement. Nah, apa itu? Kemudian ada gramatikal, terus ada pemilihan materi. Nah, pemilihan materi ini dapat digunakan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, dan masih banyak yang lainnya.
Kemudian ada kosakata. Nah, kosakatanya ini harus dibatasi ya. Kemudian sistem bunyinya. Nih, sistem bunyinya yaitu ya sistem bunyi kayak gitu. Kemudian ada pengajaran menulis. Nah, pengajaran menulis ini ditekankan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan struktural dari bahasa asing dan bahasa ibu. Kemudian hindari penerjemah. Yang terakhir, penggunaan bahan. Contohnya itu kayak rekaman, terus laboratorium, kemudian ada bahasa dan visual IDs. Kemudian yang keempat yaitu tujuannya. Tujuan dari metode audio lingual ini, siswa mampu menggunakan bahasa sasaran secara komunikasi. Kemudian yang kelima adalah peran siswa. Peran siswa di sini aktif dalam meniru model yang diberikan langsung oleh guru. Siswa mengikuti arahan guru dan menanggapi dengan teliti dan cepat secara stimulus. Contohnya, interaksi siswa dengan siswa. Seperti latihan secara bergiliran dan masih ada yang lainnya. Kemudian yang keenam ada peran pengajar. Nah, peran pengajar di sini bersifat dua, yaitu aktif dan sentral. Jadi gurulah yang mendominasikan pembelajaran. Dalam metode ini, guru berperan sebagai pemimpin orkes, terus mengarahkan dan pengendalian perilaku bahasa dan para siswanya. Kemudian guru juga bertanggung jawab untuk memberikan suatu model yang baik bagi siswanya untuk ditiru. Kemudian yang terakhir itu ada kedudukan teori. Nah, kedudukan teori ini sangat membantu guru untuk mengembangkan penguasaan pelajar terhadap bahasa asing, dan pada pembelajaran tahap ini penggunaan materi cetak tidak disarankan karena dapat mengalihkan perhatian dari penerimaan siswa dalam mendengar. Oke. Dari saya cukup sekian untuk menjelaskan materi metode audio lingual. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.